Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Asnita Putri dari jurusan Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dalam video kali ini saya akan mengedukasikan kepada kalian semua tentang hygiene industri, bagaimana antisipasi, rekognisi, evaluasi, dan pengendalian di lingkungan kerja. Setelah melihat tayangan ini, diharapkan Anda mampu memahami dan mengenali faktor-faktor lingkungan kerja. Selamat menyaksikan dan salam K3. Hygiene industry merupakan ilmu dan seni yang mempelajari tentang antisipasi, rekognisi, evaluasi, dan pengendalian lingkungan di tempat kerja yang dapat menyebabkan pekerja sakit, mengalami gangguan kesehatan, dan rasa ketidaknyamanan pekerja maupun penduduk dalam suatu komunitas. Sedangkan lingkungan kerja merupakan area yang dipergunakan untuk kegiatan kerja, berupa pekerja, tempat dan ruang, tempat penyimpanan bahan baku, ruang dan proses, dan hasil produksi, serta benda-benda yang ada di sekitarnya. Pada masa sekarang, hygiene industri sangat penting dalam implementasinya dalam dunia kerja, terutama bagi keselamatan dan kesehatan para pekerjanya untuk mendukung kinerja mereka. Adapun manfaat hygiene industri antara lain, pencegahan penyakit dan kecelakaan akibat kerja, pemeliharaan, peningkatan kesehatan, peningkatan efisiensi dan produktivitas tenaga kerja, mengurangi kelelahan, berlipat gandaan kegairahan dan kenikmatan kerja, perlindungan bagi masyarakat di sekitar industri, perlindungan masyarakat luas dari potensi bahaya produk industri. Dalam rangka mendukung hygiene industri, diperlukan berbagai pemahaman dan kemampuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat, di antaranya antisipasi, ialah kemampuan untuk memperkirakan, memprediksi, dan mengestimasi bahaya yang mungkin terdapat pada tempat kerja yang merupakan konsekuensi dari aktivitas kerja. Rekognisi, yang merupakan kemampuan perusahaan untuk mengenal bahaya lingkungan yang berhubungan dengan pekerjaan dan pemahaman dari dampak yang ditimbulkan terhadap pekerja maupun masyarakat di sekitarnya. Evaluasi atau proses pengambilan keputusan yang hasilnya adalah tingkat bahaya dalam operasi industri. Proses evaluasi yang digunakan sebagai pendekatan dasar dalam menentukan tindakan pengendalian yang akan diambil. Tahap evaluasi ini dilakukan justifikasi terhadap tingkat bahaya yang ada dengan membandingkannya dengan standar seperti PEL, TLV, dan NAB. Pengendalian merupakan proses untuk menurunkan tingkat resiko bahaya yang mungkin diterima oleh para pekerja sehingga dapat mempengaruhi kesehatan. Faktor lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang bersifat fisik, kimia, dan biologi yang timbul di lingkungan kerja yang bersumber dari bahan baku, hasil produksi, limbah produksi, ekses dan kegiatan proses dan peralatan mesin industri. Beberapa potensi bahaya yang muncul di lingkungan kerja yang dapat mempengaruhi penciptaan hygiene industri antaranya adalah bahaya fisik, yaitu potensi bahaya yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan terhadap tenaga kerja yang terpapar, misalnya terpapar intensitas kebisingan, getaran, suhu ekstrim, dan intensitas penerangan yang tidak memadai dan radiasi. Bahaya kimia, yaitu potensi bahaya yang berasal dari bahan-bahan kimia yang digunakan dalam proses produksi, contohnya debu, uap, gas, dan lain-lain. Potensi bahaya kimia dapat memasuki atau mempengaruhi tubuh tenaga kerja melalui inhalation atau pernafasan, ingestion melalui mulut ke saluran pencernaan, skin contact melalui kulit. Bahaya biologi, yaitu potensi bahaya yang berasal atau ditimbulkan oleh kuman-kuman penyakit yang terdapat di udara dan bersumber pada tenaga kerja yang menderita penyakit-penyakit tertentu, contoh virus, bakteri, jamur, dan serangga. Langkah-langkah pengendaliannya, terdapat 5 cara pengendalian bahaya di tempat kerja. Yang pertama, pengendalian secara eliminasi.
Pengendalian ini dilakukan dengan cara menghilangkan sumber bahaya. Yang kedua, pengendalian substitusi dengan cara mengganti sumber bahaya. Yang ketiga, pengendalian secara rekayasa teknik, yaitu dengan pemasangan atau perbaikan atau memberi perlindungan terhadap sumber bahaya. Yang keempat, pengendalian administrasi, yaitu dengan sistem menerapkan sistem shift kerja, sistem rolling kerja, pengaturan jam kerja, dan lain-lain. Yang kelima, APD, alat pelindung diri. Pengendalian inilah yang harus dilaksanakan tiap pekerja, memakai alat perlindungan diri tertentu untuk menghindari kecelakaan akibat kerja atau penyakit akibat kerja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.